Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Artuti Handayani, saya dari kelas 6A PGMI. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Adam. Pergi ke pasar membeli kelapa, sampai di pasar makan ketupat. Saya di sini ingin menyampaikan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Ikan nila, ikan sepat pergi ke sawah mengambil rumput. Jika tidak ingin dilaknat, jangan suka menghasut. Betapa harum si bunga rampai baru dipetik dari tepi hutan. Jangan sampai termakan provokasi atau hasutan. Sejak perbangkangan iblis terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam, Allah menetapkan bahwa iblis adalah musuh Adam dan keturunannya. Iblis pun berjanji hendak menjerumuskan Adam dan keturunannya ke dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengingatkan kepada Adam harus berhati-hati dari tipu dayanya sehingga tidak tergoda dan terjerumus ke dalam kesesatan. Iblis pun bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Ia berdaya upaya agar Adam terusir dari surga. Kebetulan saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis datang dan berkata, "Hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah ini, buah yang ada di hadapanmu itu. Lihat, warnanya begitu indah dan segar. Buahnya pun sangat harum, tentu rasanya sangat lezat." Adam tahu bahwa di hadapannya memang tampak lain daripada yang lain, tapi buah itu adalah buah larangan. Iblis membujuk Hawa, tapi Hawa juga tak berani memakan buah itu. Iblis kecewa, merasa sakit hati, tapi dia tidak putus asa. Pada suatu saat, ia mendekati Adam lagi dan ia berkata, "Mengapa Tuhan melarangmu makan buah ini? Tak lain agar kalian tidak menjadi malaikat. Sebab jika kalian menjadi malaikat, maka kalian akan menjadi penghuni kekal di surga. Percayalah, aku adalah seorang teman yang memberi nasihat baik." Pendirian Adam tidak tergoyahkan. Ia tetap tidak mau menuruti godaan iblis untuk memakan buah khuldi. Pada suatu kesempatan, iblis datang lagi. Ia memilih waktu tepat. Adam dan Hawa baru saja berjalan-jalan keliling surga. Mereka kelelahan. Saat itu, iblis berkata, "Hai Adam, ketahuilah, sebenarnya hanya golongan malaikat saja yang boleh memakan buah itu. Sebab dengan makan buah itu, para malaikat akan mengalami hidup kekal tanpa mengalami kematian." Adam dan Hawa mulai mendengar perkataan iblis. "Kami telah mendengar rahasia Allah sebelum kalian diciptakan," sambung iblis, "bahwa kalian takkan hidup lama. Beberapa waktu lagi kalian akan mati. Nah, jadi jika kalian ingin hidup kekal abadi di surga ini, makanlah buah itu. Rasanya sungguh lezat. Tak ada duanya di surga ini. Sungguh bodoh jika kalian tidak mau menerima nasihatku." Adam dan Hawa mulai tertarik. Iblis meneruskan bujukannya. "Aku bersumpah di hadapan kalian, demi Allah, aku sebenarnya hanya memberi nasihat karena aku merasa kasihan terhadap kalian berdua. Larangan Tuhan tidak lain adalah supaya kalian tidak bisa hidup kekal di surga ini." Hawa terkena bujukan iblis. Ia berkata kepada Adam, "Rupanya ia benar ucapan iblis itu. Ia telah bersumpah dengan nama Allah." Hawa yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon buah huldi dan memetik buahnya. Pada saat itu, Adam dan Hawa sedang merasa lelah, haus, dan lapar. Terlebih setelah mendengar ucapan iblis bahwa buah huldi itu rasanya paling lezat di surga, keduanya pun lupa perintah Allah. Keduanya lalu memakan buah itu. Rasanya memang lezat hingga keduanya lupa pada larangan Allah. Allah mencela perbuatan mereka dan berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu? Aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata." Adam dan Hawa sangat menyesal, terlebih setelah memakan buah itu. Dan akhirnya Adam menyesali semuanya. Adam meminta maaf kepada Allah.
Allah memaafkan permohonan maaf Adam dan Hawa. Akan tetapi, Adam harus membayar semua perbuatannya. Adam diturunkan ke bumi. Di bumi, mereka harus menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kehidupannya. Wajah bumi yang belum tersentuh tangan manusia keadaannya sangat menyeramkan. Gunung-gunung menjulang tinggi, jarum-jarum telah menggenggam lebar. Pohon raksasa pun berserakan. Binatang-binatang buas itu yang besar maupun yang kecil berkeliaran di mana-mana. Untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin dan sengatan serangga, Adam dan Hawa memakai kulit binatang sebagai pakaiannya. Selama bertahun-tahun, keduanya saling mencari dan berkelana dari suatu ke tempat dan ke tempat lain. Perjalanan di tempat itu sangat sukar dan penuh bahaya. Derita dan sengsara benar-benar mereka rasakan. Akhirnya mereka bertemu di Arafah. Setelah saling mencari selama 40 tahun, betapa terharunya Adam melihat keadaan istri yang telah kepayahan. Sengsara menampakkan jalan yang sulit dan kejam. Mereka berpelukan dan menangis haru. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.